Disclaimer. Video ini dibuat benar-benar karena pengalaman pribadi keluargaku. Tidak ada unsur iklan ataupun titipan dalam keputusan maupun pembuatannya. Di videoku nomor E131, saya sempat memberitahukan bahwa menurut hasil tes psikologi, anak bungsuku tergolong anak SOP. Oleh karenanya, banyak yang menanyakan apa itu anak SOP. Dan karena tidak pernah mendengar istilah tersebut dari hasil tes psikologi, mereka juga menanyakan tes psikologi macam apa atau di mana yang memberikan hasil tes seperti itu. Seorang teman kantor sangat memuji keakurasian hasil fingerprint analysis atau analisa sidik jari. Kebetulan tidak lama kemudian, anak sulungku mendapatkan fingerprint analysis yang diberikan oleh sekolah dasarnya. Anakku ini dalam kesehariannya terlihat sangat menonjol kemampuannya dalam memori fotografik. Dan benar adanya, hasil fingerprint analisisnya menunjukkan kelebihannya yang sangat kuat pada kemampuan belajarnya secara visual. Suatu hari saya menemukan pameran fingerprint analisis yang memberikan diskon besar. Saya memanfaatkannya untuk menganalisa kedua anakku lainnya. Dan sebagai program diskon, kami suami istri berdua juga ikutan dianalisa secara gratis. Oleh ahlinya, kami dijelaskan bahwa secara garis besar, sidik jari manusia ada 3 golongan besar. Yang satu bentuk gulungan, satu lagi bentuk bukit, dan satu lagi dikategorikan bentuk spesial. 2 bentuk pertama mempunyai pusat atau lokus dan simpul. Fingerprint analisis prinsipnya hanya mengukur posisi lokus dan simpul serta jarak mereka pada tiap jarinya. Berdasarkan data ini semua, algoritma fingerprint analisis akan menyimpulkan kalau subjeknya adalah tergolong pelajar yang bersifat visual, auditori, atau kinestetik. Fingerprint analisis menyatakan bahwa sidik jari bentuk spesial tidak mempunyai lokus, sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran yang lengkap. Orang sedunia yang mempunyai sidik jari spesial ini hanya sekitar 10% dan bersifat keturunan. Mempunyai bentuk spesial ini pada satu jari sudah cukup dikategorikan anak SOP. Karena semasa kecilnya, anak ini akan mengingat betul-betul dan melaksanakannya langkah demi langkah apa yang dipesankan orang tua atau gurunya. Perkembangan selanjutnya akan dipengaruhi terutama pada pengalaman hidupnya, tidak terbatasi oleh kelompok sifat visual, auditori maupun kinestetik yang dipunyainya. Hasil tes anak bungsuku memperlihatkan ada 5 dari 10 sidik jarinya yang spesial ini. Maka ahli fingerprint analisis ini langsung memeriksa sidik jari istriku, tapi tidak menemukan satupun. Oleh karena itu, dia kemudian memeriksa sidik jariku dan menemukannya. Tiba-tiba anak bungsuku yang baru di kelas 2 SD itu bertanya, apa itu spesial? Kami semua terdiam. Ahli fingerprint analisis itu lalu bertanya ke anakku, apakah dia tahu nasi goreng spesial? Anakku geleng-geleng. Ahli tersebut lanjut menjelaskan kalau nasi goreng spesial ditambah telur. Kalau yang biasa gak ada telurnya. Jadi dia menegaskan ke anakku kalau anakku punya 5 telur, dan telur itu dikasih oleh papanya. Setelah itu, secara pribadi kadang saya memanggil anakku itu anak telur. Sebelum menerima hasil fingerprint analisis, saya sudah melihat kalau anak bungsuku selalu melakukan rutinitas bangun tidur dan mau tidur, selangkah demi selangkah secara teratur tanpa ada yang terlupakan dan tidak diperlukan pengawasan pula. Itu kiranya yang disebut anak SOP. Cute, kan? Sekiranya sekian dulu, dan terima kasih telah membantuku untuk subscribe channelku ini.